Pada malam hari ini kita akan pelajari apa itu CorelDRAW, lalu apa pengenalan tools CorelDRAW, dan kita akan buat logo, ya logo yang sederhana aja untuk malam ini, yaitu YouTube, Google, dan Twitter. Nah, untuk pengenalan CorelDRAW, apa sih CorelDRAW itu? CorelDRAW adalah sebuah software atau perangkat lunak, editor, atau desain grafik vektor. CorelDRAW ini dikembangkan oleh perusahaan yang namanya Corel Corporation, sebuah perusahaan perangkat lunak yang berbasis di Kanada. Untuk saat ini CorelDRAW sudah memiliki 28 versi, ya pada tahun 1989 itu versi pertama, hingga pada tahun ini 2022 CorelDRAW versi 2022 yang dirilis pada tanggal 8 Maret 2022. Nah, karena CorelDRAW adalah aplikasi berbasis vektor, maka apa sih vektor itu? Vektor adalah gambar yang terdiri dari banyak garis dan kurva. Nah, di dalam desain grafis ada dua jenis gambar, gambar vektor dan gambar bitmap. Gambar bitmap adalah gambar yang terdiri dari banyak titik atau pixel dengan ukuran yang berbeda. Vektor dan bitmap memiliki perbedaan. Ya, perbedaan yang pertama adalah pixel dan garis. Bitmap adalah gambar yang disusun oleh pixel. Pixel sendiri adalah kumpulan kotak-kotak kecil yang memiliki warna. Nah, kumpulan kotak kecil tersebut disusun dan diatur tempatnya yang akhirnya membentuk gambar digital. Bitmap memiliki kelebihan, tiap pixel, tiap titik ini memiliki warna, sehingga gambar yang ditampilkan bisa semakin nyata atau semakin cantik. Sedangkan kalau vektor ini adalah gambar kumpulan garis kurva matematika yang namanya kurva Bezier. Nah, kurva Bezier ini kemudian dilengkungkan dan ditata yang akhirnya membentuk gambar. Nah, inilah adalah cara CorelDRAW, cara kita gunakan CorelDRAW. Kemudian perbedaan kedua adalah hasil setelah ukurannya diubah. Karena bitmap adalah grafis yang disusun dalam bentuk pixel, maka gambar bitmap ketika kita perbesar atau kita zoom akan pecah. Teman-teman pernah ya kalau di zoom foto atau zoom suatu gambar, gambar tersebut pecah. Nah, ini adalah gambar bitmap. Namun hal ini berbeda dengan vektor. Kurva matematika tidak akan berubah meskipun ukurannya diganti. Ya, jadi vektor memiliki keunggulan saat gambar harus diperbesar berkali-kali. Nah, ini adalah perbedaan yang kedua. Perbedaan ketiga adalah ukuran dokumennya. Tiap pixel pada bitmap mempunyai warna dan lokasi masing-masing. Jadi data-data pixel ini mempunyai ukuran yang tidak kecil. Ini membuat gambar bitmap berukuran menjadi lebih besar. Tapi kalau di vektor tidak memiliki kotak. Ya, vektor tidak memiliki yang namanya titik dan lokasi, sehingga membuat dokumennya menjadi lebih ringan. Kalau kita buka dokumen bitmap sama dokumen vektor, lebih cepat dokumen vektor kita proses bukanya. Lalu yang terakhir perbedaannya adalah bentuk dokumennya. Bentuk dasar dokumen bitmap bernama bitmap image file atau BMP. Sayangnya file ini biasanya ukuran sangat besar. Jadi biasanya BMP ini diolah menjadi lebih ringan. Ya, jadi bentuk dokumen yang biasanya digunakan untuk file BMP ini biasanya di-convert menjadi PNG, JPEG, atau GIF. Sementara kalau untuk vektor, dia menggunakan bentuk dasar dokumen Scalable Vector Graphic atau SVG. Nah, SVG ini jauh lebih ringan dan ketika kita memperbesar atau memperkecil itu tidak merusak kualitas atau scalable, ya. Nah, mengapa kita menggunakan CorelDRAW? Ya, CorelDRAW memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan yang pertama adalah lebih user friendly. Tampilan CorelDRAW lebih bersahabat dan sederhana. Jadi bagi pengguna biasanya akan lebih terbiasa karena tata letaknya lebih mirip dengan Microsoft Word. Sehingga untuk pengguna pemula lebih gampang untuk menggunakan CorelDRAW dibanding aplikasi lainnya. Kelebihan kedua adalah format import dan export yang cukup lengkap.
Ya, di mana CorelDRAW memiliki banyak format save data. Ada PDF, ada JPEG, ada Adobe Illustrator, ya, yang mana CorelDRAW, kalau kita desain di CorelDRAW, kita bisa buka di Adobe Illustrator. Tapi hal ini tidak berlaku sebaliknya, di mana Adobe Illustrator tidak bisa ekspor file CorelDRAW. Ya, jadi untuk format ekspor dan import CorelDRAW jauh lebih banyak. Kemudian kelebihan ketiga adalah resolusi yang tinggi. Kalau teman-teman pernah menggunakan Canva, teman-teman akan merasa bahwa resolusi di Canva itu kecil. Ya, kalau nggak salah limitnya 300 cm itu udah paling besar. Kalau di CorelDRAW menyediakan resolusi yang kapasitas yang jauh lebih besar. Ukurannya mulai dari inci, ada milimeter, sentimeter, hingga kilometer. Ya, jadi software ini cocok untuk pada industri yang kadang harus mencetak gambar dengan skala yang agak besar. Oke, kemudian kelebihan yang keempat adalah ramah di percetakan. Nah, CorelDRAW ini biasanya lebih populer, ya, lebih terkenal dibanding produk atau program lainnya. Yang mana ketika kita ingin mencetak gambar atau cetak sesuatu desain ke percetakan, software yang terinstall di dalam komputer percetakan biasanya kebanyakan adalah CorelDRAW. Nah, karena memiliki kelebihan, CorelDRAW juga memiliki yang namanya kekurangan. Kekurangan pertama adalah ukuran file yang agak besar. Ya, aplikasi ini mewajibkan pengguna komputer harus memiliki spesifikasi dan RAM yang agak tinggi. Karena file Menta atau file CorelDRAW atau CDR ini yang dihasilkan biasanya cukup besar. Ini tergantung desain yang kita buat. Semakin rumit, maka ukuran file CDR ini akan semakin besar. Kemudian kekurangan kedua adalah sulit untuk membuat tabel. Ya, kalau kita buat tabel di Microsoft Word mungkin lebih susah ya dibanding buat tabel di Excel. Nah, seperti itu. Karena CorelDRAW merupakan software berbasis vektor, sehingga membuat tabel di Corel agak sedikit sulit karena membutuhkan beberapa klik ya untuk mendapatkan hasil tabel yang kita inginkan. Dan kekurangan yang terakhir adalah color palette harus diatur ulang sebelum pengguna secara profesional. Nah, permasalahan terbesar yang biasanya dihadapi oleh desainer grafis ketika menggunakan CorelDRAW adalah akurasi warna dari color palette yang tersedia. Jadi ketika kita cetak, hasilnya biasanya akan sedikit berbeda dengan yang kita inginkan. Ya, jadi itulah. Oke, ada ini ya, ada pertanyaannya. Oke, sebentar. Nah, jadi inilah adalah kekurangan CorelDRAW. Nah, dari Kak Muhammad Yasser, saya menggunakan CorelDRAW versi 2019. Oke, saya akan share. Saya share CorelDRAW saya. Nah, apakah teman-teman sudah bisa melihat CorelDRAW yang saya share? Nampak nggak CorelDRAW saya? Muncul, Kak. Oke. Nah, jadi di dalam Corel, ini adalah Corel versi 2019, teman-teman bisa lihat di bagian paling atas. Nah, di sini ada yang namanya title bar. Saya kasih yang ini. Nah, yang paling atas ini namanya title bar. Title bar ini biasanya berisi versi CorelDRAW dan dokumen yang kita buka. Oke. Nah, ini adalah title bar. Kemudian yang kedua, oke, saya hapus sebentar. Nah, yang kedua yang ini, yang ada file, tools, Windows, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah menu bar. Kalau kita buka pada dokumen, oke, saya buka pada dokumen. Nah, menu bar ini akan muncul lebih banyak. Ya, menu bar ini adalah bagian yang berisi beberapa pilihan menu untuk menjalankan suatu perintah. Nah, di sini ada save, ada open, ada close, dan lain sebagainya. Ya, jadi masing-masing menu ini memiliki fungsi yang berbeda.
Lalu yang berikutnya, yang ini. Nah, yang ini adalah toolbar, di mana toolbar ini berisi beberapa perintah untuk mempersingkat suatu pekerjaan, di mana toolbar ini adalah bagian kecil dari menu bar. Jadi yang ada di toolbar ini ada open new document di sini. Nah, ini adalah bagian kecil dari menu file. Ya, ada open, ada save. Nah, di sini. Di Zoom desktop ya. Kayaknya enggak ini ya. Itu bisa nggak? Kayaknya nggak bisa nih. Oke, sebentar ya. Coba saya ganti resolusi komputer. Itu versi berapa, Kak? Tampilannya kok baru, Kak? Oke. Itu versinya Kak Setno versi berapa ya? Oke. Sudah nampak? Iya sudah. Oke, udah agak besar ya. Oke, untuk versi saya menggunakan versi 2019. Nah, untuk versi sebenarnya nggak jadi suatu permasalahannya. Untuk versi 2007, 2018, 2019, atau 2022 biasanya yang beda adalah susunan toolbar, susunan toolbox-nya, susunan tools-nya. Atau kadang ada beberapa fitur yang baru biasanya untuk versi yang lama biasanya tidak ada. Tapi untuk overall biasanya boleh dikatakan 80% atau 90% sama sih. Ya. Oke, Kak. Oke, jadi saya ulangin lagi. Yang pertama di atas, paling atas ini adalah toolbar. Adalah title bar. Ya, yang ini. Nah, title bar ini berisi versi CorelDRAW. Nah, di sini teman-teman bisa lihat versi CorelDRAW 2019 64 bit. Nah, kemudian di sini juga muncul nama dokumen. Ya, di sini ada Untitled 1. Nah, di sini saya buka dokumen Untitled 1. Kalau kita buka ke welcome screen, maka dia akan berubah menjadi welcome screen. Kemudian yang kedua, di bawahnya title bar, di sini ada menu bar. Nah, menu bar ini berfungsi untuk adalah bagian yang berisi beberapa perintah atau pilihan menu untuk menjalankan suatu perintah. Nah, di sini ada new. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ada new document, ada close, ada save as, dan lain sebagainya. Yang ini biasanya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Lalu di sini namanya toolbar. Bagian yang berisi beberapa tombol perintah untuk mempersingkat pekerjaan kita. Ya, kalau misalnya kita ingin save, ya kita bisa langsung save di sini. Ya, tanpa harus buka di file, ya. File lalu save seperti ini. Ya, jadi di sini juga bisa langsung save. Oke, kemudian di bawahnya lagi, nah di sini ini adalah property bar. Nah, property bar ini adalah bagian yang lumayan berguna gitu ya, lumayan banyak digunakan, yang mana perintah ini akan selalu berubah-ubah. Ya, jadi perintah property bar ini akan berubah sesuai dengan tombol tools yang kita gunakan atau objek yang sedang aktif. Ya, nanti kita akan coba. Kemudian berikutnya di sini ini adalah toolbox. Nah, yang ini. Jadi
tools-tools yang ada di CorelDRAW semua berada di sebelah sisi kiri. Ya, di bagian tools di sini di sudut kanan bawahnya ada titik warna hitam. Ya, kita bisa klik dan tahan, maka akan muncul tools lainnya. Ya, seperti ini. Oke. Lalu berikutnya di sini ada color palette di bagian kanan. Ya, ini adalah bagian yang berisi daftar pilihan warna. Oke, kita bisa buka di bagian ini. Ya, di sini ada tanda panah kanan. Nah, kita buka. Nah, di sini ada kumpulan warna yang bisa kita gunakan. Lalu bagian ini namanya drawing page. Drawing page adalah bagian yang digunakan untuk mengelola objek gambar. Nah, bagian ini kalau kita ingin cetak suatu desain, maka objek desain kita harus berada di dalam drawing page ini. Ya, jadi kalau objek yang berada di luar ini tidak akan tercetak. Ya, jadi drawing page ini berfungsi untuk menampilkan dan merupakan tempat desain untuk printing. Oke. Lalu di bagian luar sini, ya di sini, nah ini namanya drawing window. Kita juga bisa desain di sebelah kiri kanan drawing page. Atas bawah juga bisa. Ya, jadi di CorelDRAW lumayan banyak tempat desainnya. Ya, kita bisa zoom out sampai seperti ini. Jadi sebesar ini kita bisa desain. Oke. Oke, kemudian teman-teman lihat di bagian atas sini. Nah, di sini ada penggaris. Ya, di sini ada penggaris dan di bagian kiri juga ada penggaris. Nah, ini adalah penggaris di dalam CorelDRAW. Penggaris ini agak sedikit berbeda. Ya, kalau di Corel, nolnya mulai dari sini. Mulai dari bagian kiri. Ya, kalau kita buka di program lain mungkin nolnya di tengah. Ya, sama. Ini juga nolnya mulai dari bawah, di bawah sini. Tapi kita bisa atur nolnya. Ya, jadi di sini ada logo. Ya, logo di ujung sini kita klik, lalu kita atur ke bagian sini. Misalnya kita ingin taruh di tengah ini, maka nolnya akan berubah di sini. Nah, ini kita bisa atur di sini. Lalu kita bisa tarik garis bantu. Ya, di bagian penggaris kita klik dan tahan, lalu kita seret. Nah, seperti ini, lalu kita lepaskan, maka akan muncul garis bantu berwarna merah. Ya, ini menandakan garis bantu ini sedang dalam keadaan aktif. Nah, ketika dalam keadaan aktif ini, teman-teman lihat bagian property bar akan berubah. Nah, di sini berubah menjadi property bar untuk konfigurasi garis bantu ini. Oke. Nah, sampai di sini teman-teman ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut. Halo, Pak. Halo. Oke. Mau bertanya boleh? Boleh. Kalau yang fungsi toolbar itu bisa mengopi dari Google nggak itu gambarnya itu? Boleh nggak kira-kira? Toolbar copy dari Google maksudnya? Maksudnya gini, kan saya pengennya itu contoh, saya pengennya logo YouTube. Nah, YouTube itu kalau misalkan saya ngopi gambarnya dari Google terus taruh situ bisa nggak kira-kira? Atau buat dari awal? Masukkan ke dalam Corel ya? Bisa nggak? Kalau langsung masukkan image-nya bisa. Image-nya bisa. Nanti kita akan praktek, Mas. Oh gitu, oke. Ya. Oke. Salam kenal ya Mas Elvino ya. Oke, sip. Ada lagi pertanyaan lain? Oke, kalau nggak ada saya lanjut dulu ya. Kalau misalnya color palette hilang, oh di bagian ini, di bagian
color palette bagian sini di mana ya? Lupa saya. Color management ya. Oh, sorry, bukan di sini. Bagian Windows Docker. Nah, di sini ada color. Izin bertanya. Di sini, Mas Farizal. Ya, Mas. Itu kan yang di pojok kanan kan itu color palette kan ya. Nah, kalau color palette-nya hilang itu cara munculkan laginya gimana, Mas? Di bagian Windows, Mas. Sini Windows, menu Windows, lalu di sini ada color palette. Nah, di sini kita bisa centang. Misalnya hilang yang ini ya, default ya, hilang seperti ini. Nah, kita buka bagian Windows, kemudian color palette dan default. Kita klik. Oke, Mas. Baik, Mas. Terima kasih terjawab. Oke. Pertanyaan lain dari Mas. Tadi ada yang raise hand kayaknya. Dari Kak Muhammad Yasser, kalau nggak salah ya. Izin, maaf. Saya mau nanya. Kalau misalnya itu kan masih apa tuh? Kalau tadi kan apa sih? Saya lupa deh pertanyaannya. Kalau misalnya ganti kan kalau kita buka Corel New tuh nanti kan ada apa tuh CMYK atau RBG. Nah, itu ada perbedaannya apa, Mas? Kalau RBG sama CMYK. Oh, oke. Ya, di bagian sini ya, kalau kita buka dokumen ada pilihan CYMK dan RGB gitu ya. Nah, biasanya kalau untuk percetakan menggunakan CYMK ya untuk printing. Kalau untuk posting di sosial media, untuk kayak posting di YouTube, Instagram dan lain sebagainya itu menggunakan RGB. Ya, karena CYMK itu warna di printer. Kalau di printer jarang sih, agak jarang ada yang warna RGB. Jadi kalau kita desain menggunakan RGB, kita print di printing, biasanya warnanya akan berubah. Itu, Mas. Kasih. Oke, saya lanjut dulu ya. Ya. Oke. Nah, untuk tools pertama di sini ada Pick Tool. Ya, saya buat satu objek. Nah, Pick Tool ini berfungsi untuk memilih atau mengaktifkan objek untuk dimodifikasi. Ya, kalau kita klik Pick Tool, lalu kita klik pada objek. Nah, teman-teman lihat di sini akan muncul ada titik-titik yang berada di sudut-sudut objek, ya, di samping-samping objek seperti ini. Nah, ini menandakan objek ini sedang dalam keadaan aktif. Ya, jadi objek ini sedang dipilih. Dan teman-teman lihat di bagian property bar juga sudah berubah untuk objek persegi. Ya. Lalu yang kedua di sini ada shape tool. Ya, teman-teman lihat di sini ada shape tool. Oh ya, teman-teman, saya tidak bahas semuanya. Saya tidak bahas semua tools karena kalau bahas semua nanti waktunya habis gitu ya. Jadi saya bahas beberapa tools yang akan kita gunakan pada malam hari ini. Nah, yang kedua di sini ada shape tool. Shape tool ini berfungsi untuk mengubah atau memodif bentuk objek. Nah, di sini kalau kita menggunakan shape tool, teman-teman lihat di sini akan muncul 4 titik. Ya, 4 titik pada objek. Nah, titik ini bisa kita tarik seperti ini. Ya, ini. Nah, untuk memodif objek tersebut. Kita juga bisa menggunakan pada objek lainnya. Ya, seperti ini. Ya, jadi itulah kegunaan dari shape tool. Kemudian yang ketiga di sini ada crop tool. Ya, crop tool ini berfungsi untuk memotong objek. Ya, kalau kita potong, kita klik bagian crop tool, lalu kita bisa crop seperti ini. Misalnya saya cuma ingin bentuknya seperti ini, ya kita bisa atur. Nah, lalu setelah selesai kita bisa double klik atau kita klik bagian crop. Oke, seperti ini. Maka objeknya akan terpotong dan ini adalah sisa potongan objek yang kita inginkan.
Berikutnya adalah zoom tool. Nah, di sini ada zoom. Zoom ini berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil tampilan kanvas ini, tampilan kanvas pada CorelDRAW ini. Ya, jadi kalau kita klik, nah di sini akan muncul zoom in dan zoom out. Ya, kalau kita zoom in maka akan diperbesar. Kalau kita zoom out maka akan diperkecil tampilannya seperti ini. Dan kalau misalnya agak susah menggunakan zoom tool, teman-teman bisa menggunakan scroll di mouse. Ya, kalau didorong ke atas maka akan zoom in, dan didorong ke bawah atau ke belakang akan zoom out. Ya, seperti itu. Lalu di sini, nah ini ada beberapa tools, ya ada 2, 4, 6, 7. Nah 7 tools ini memiliki fungsi yang kurang lebih sama. Cuman sedikit-sedikit berbeda sih, ya. Jadi kurang lebih sama fungsinya untuk menggambar, ya, menggambar secara manual seperti ini. Nah, kalau kita menggunakan yang ini, ya, dia juga seperti ini. Jadi fungsinya hanya untuk menggambar. Oke, berikutnya di sini ada rectangle, ya, seperti namanya rectangle untuk membuat persegi 4, ya seperti ini. Lalu ada ellipse tool. Ellipse tool ini untuk membuat lingkaran. Ya, di sini ada polygon. Ya, polygon untuk membuat ini apa ya? Segi 5, segi 4, segi 3 dan lain sebagainya. Nah, di sini bagian property bar, teman-teman lihat, ini bisa kita atur. Sini muncul 5, berarti ini adalah segi 5. Kalau kita ganti menjadi 3, maka bentuknya akan berubah menjadi segitiga. Ya, seperti ini. Oke. Lalu di sini ada text, ya, text tool. Ini untuk membuat tulisan. Ya, kalau kita klik dan kita klik pada salah satu area seperti ini, kita tinggal ketik tulisan yang kita inginkan, misalnya kursus digital. Ya. Lalu kita bisa atur, di sini ada font size-nya. Ya, ada font size-nya, kita bisa atur. Kemudian ada bold, ya, seperti di Microsoft Word. Ya, ada rata kiri kanan. Nah, kalau kita menggunakan text tool ini untuk membuat paragraf, ya kita bisa blok seperti ini. Ya, klik mouse kiri dan tahan, dan sesuaikan ukuran paragraf teks yang kita inginkan, lalu kita lepaskan. Nah, di sini akan muncul kotak. Nah, ini untuk kita masukkan teks yang kita inginkan. Ya, saya coba masukkan yang Lorem Ipsum, ya. Oke. Nah, seperti ini, saya akan perbesar. Nah, seperti ini untuk paragraf teks. Oke. Berikutnya di sini ada Smart Fill Tool. Nah, Smart Fill Tool ini berfungsi untuk memberikan warna pada objek yang pada dua objek yang saling tumpah tindih. Ya, misalnya seperti ini. Ya, kalau misalnya saya menggunakan Smart Fill Tool, nah di sini akan muncul warnanya. Ya, kita bisa atur warna yang kita inginkan, misalnya warna merah. Oke. Lalu kita klik pada bagian yang tumpah tindih seperti ini. Oops, sorry. Ya, jadi warna yang objek yang dikasih warna cuman bagian yang tumpah tindih ini. Ya, kalau kita ingin berikan warna lain juga bisa di bagian lain. Ya, misalnya yang hijau. Nah, saya kasih ke bagian sini. Ya, kita tinggal klik. Nah, seperti ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman semua? Oke, mungkin agak... Iya, Pak, izin bertanya. Ya. Itu kan warna kan ada outline sama warna objek ya. Nah, biar cara gonta-ganti outline sama warna objek itu di mana ya? Oke, di sini kan ada, misalnya kita menggunakan satu objek ini ya, saya perbesar outline-nya atau garis tepinya. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang garis tepinya warna hitam tebal ya. Nah, untuk merubah warna,
Yang pertama kita ubah warna bagian dalam. Ya, warna putih ini saya akan ganti menjadi warna kuning. Ya, teman-teman lihat bagian sini. Nah, ini kuning. Kalau untuk merubah warna bagian dalam, kita klik menggunakan mouse kiri. Seperti ini. Kalau kita ingin merubah warna garis tepinya, ya, garis tepi yang hitam ini, saya akan ganti menjadi warna biru ini. Nah, kita klik pada mouse kanan. Nah, seperti ini. Jadi kiri untuk warna objek, kanan untuk warna garis tepi. Oke, Kak. Baik Mas, terima kasih. Oke, ada lain pertanyaan? Ada, Mas. Oke. Nih, kalau kan pernah ya, saya dulu itu kok dikira copy paste ya, Mas ya. Ketika ada kode IMEI ke anu kok bisa terdetek ya itu. Ketika di copy sama asdos apa namanya? Asdos praktek kuliah itu, Pak. Copy image. Iya. Copy image contohnya Instagram aja. Instagram saya copy di apa namanya? Masukkan Di di background-nya. Langsung di copy ke editornya. Tapi bisa dipecah-pecah itu gambarnya. Itu gimana caranya? Kayak apa ya? Dipecah-pecah maksudnya gimana, Mas? Maksudnya gini. Itu copy image ya toh, tapi bisa dipecah-pecah, contoh ada colornya bisa di pinggir-pinggirkan gitu loh gambar-gambarnya. Contoh gambar Instagram. Sebentar, saya coba cari. Instagram Sebentar. di Google lah. Oke, saya cari logo Instagram dulu. Mungkin maksudnya gambar map langsung di-convert ke vektor. Di trace ya maksudnya. Iya. Tapi bisa dipecah-pecah itu loh. Iya, kayak Itu kenapa bisa bisa kayak gitu, tapi ketahuan dulu Instagram, logo Instagram. Kenapa ya, Mas ya? Aduh, kurang jelas pula. Maksudnya nanti kalau mau dipecah-pecah, itu bisa dikurang-kurangi itu loh, Mas. Bisa pecah-pecah itu loh Instagramnya. Bisa apa namanya? Bisa pengurangan gitu loh. Bisa dipecah-pecah. Ininya titiknya bisa pindah gitu loh, Mas. Di ini titik lah, di trace Instagramnya gitu. itu loh. Di apa ini tuh, Mas, namanya? Mungkin di trace kali ya. Oh gitu. Tapi pecah-pecahnya semuanya itu bisa satu-satu. Ini maksudnya gitu. Seperti ini ya? Bukan? Nah, kayak gitu. Oh, detail itu namanya. Di tracing di sini di bagian sini, trace bitmap. Nah, ini sangat bermanfaat banget bagi saya. Dulu saya ketahuan kan suruh buatnya prakteknya itu bikin Instagram dari awal, tapi saya buatnya trace gitu loh. Oke. Jadi kita praktek aja menggunakan ini logo YouTube. Nah, seperti yang tadi ditanyakan ya, kalau kita mau langsung copy, langsung jiplak gitu ya, kita bisa menggunakan tracing. Nah, di sini ada banyak pilihan, ada technical illustration, ada line drawing, dan ada outline trace. Outline trace ini biasanya untuk logo, untuk foto. Ya, kalau ini saya jarang gunakan, jadi kalau nggak salah ini untuk tracingnya garis. Ya, jadi kalau misalnya kita tracing menggunakan logo, ya seperti ini, detail logo. Nah, di sini akan muncul before dan after. Ya, before dan after ini adalah before, dan ini adalah after setelah hasil tracingnya. Nah, kalau kita klik OK, maka akan muncul logonya seperti ini.
Ya, ini bisa kita ungroup, ya, mouse kanan ungroup. Nah, ini bisa kita pisahkan seperti ini. Oke. Nah, jadi malam hari ini kita tidak menggunakan tracing, ya, kita akan buat logo ini secara manual. Jadi kalau teman-teman lihat, ini adalah logo YouTube, ya, logo YouTube. Nah, logo ini kalau kita analisa ini terbuat dari apa? Dari persegi, kan gitu, persegi 4. Ya, seperti ini. Nah, kita bisa atur posisinya seperti bentuk perseginya seperti ini, ya, agak melengkung gitu ya. Nah, menggunakan shape tool. Ya, jadi kita tinggal tarik. Nah, tarik di sini kurang lebih seperti ini. Ya. Jadi kita kasih warna, misalnya warna merah, klik mouse kiri. Ya, jadi warna merah. Merahnya agak jelek ya. Oke, nggak apa-apa lah. Atau kita menggunakan smart fill, kita cari warna. Nah, di sini ada tombol color airdrop. Nah, kita bisa copy warna dari sini. Ya, jadi ini adalah warna dari logo YouTube ini. Nah, setelah di copy, kita masukkan ke sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan bikin segitiga ini yang menggunakan polygon. Ya, polygon. Nah, di sini tekan tombol control untuk membuat objek yang presisi. Ya, kalau kita tidak menggunakan tombol kontrol, kita bisa tarik seperti ini. Ya, kalau kita menggunakan tombol kontrol, dia akan membuat bentuk yang presisi seperti ini. Oke, kita ubah menjadi 3. Nah, di sini saya kasih warna putih. Ya, seperti ini. Nah, supaya bentuknya sama, ya, sama seperti logo YouTube ini, maka kita perlu memutar objek ini. Ya, jadi ada titik-titik pick tool. Ya, nah teman-teman bisa lihat di bagian tengah, di sini ada tombol X. Ya, ada tombol seperti tombol X gini. Nah, kita klik sekali, maka akan muncul apa nih? Tombol rotasi. Ya, jadi kita bisa putar seperti ini. Nah, di bagian atas, bagian property bar, teman-teman lihat di sini ada derajatnya. Jadi kita bisa input manual 270. Nah, seperti ini. Oke, ya, jadi kurang lebih logonya seperti ini. Ya. Semakin banyak dipraktek, ini akan semakin bagus ya desainnya. Oke. Ini adalah cara membuat logo YouTube. Ya, ini adalah cara yang paling sederhana. Kemudian kita akan buat logo Google. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan di saat saya praktek, teman-teman boleh langsung tanya ya. Oke, sekarang kita akan bikin logo Google ini. Nah, untuk logo Google ini, kita lihat ini adalah bentuk G. Nah, supaya gampang, kita bisa membuat, ya, yang pertama kita bisa menggunakan tracing ya, langsung. Nah, kalau kita ingin belajar cara buatnya, nah kita bisa lihat ini adalah bentuk cetak meter nih. Oke, ini adalah bentuk lingkaran ya, seperti bentuk lingkaran gini. Nah, kita bisa buat menggunakan elips. Nah, mungkin kurang lebih seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, di dalam pick tool, ini kan pick tool. Nah, di titik ini bisa kita copy paste langsung. Ya, di bagian salah satu titik, bagian salah satu sudut, kita klik dan tahan, kita tekan shift, maka teman-teman bisa lihat akan muncul garis berwarna biru, ya, lingkaran warna biru ini. Nah, kalau kita klik mouse kanan sekali dan lepaskan, maka akan muncul objek kedua. Ya, yang ini. Ya, lingkaran kopian dari hasil lingkaran besar ini. Ya, jadi ini adalah objek lingkaran yang kita buat. Kemudian kita lihat di sini ada kayak persegi. Ya, kita akan menggunakan persegi untuk membuat G ini. Nah, kita
posisikan misalnya saya menggunakan garis bantu. Nah, misalnya di tengah. Oke, seperti ini. Lalu rectangle kita bikin di sini. Nah, lebih tidak apa-apa ya. Lebih nggak apa-apa. Oke. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita akan membuat warna ini menjadi 4 warna. Ya, dari Google kan dia ada merah, ini agak oranye, hijau, dan biru. Nah, kita akan buat menggunakan drawing tools. Nah, di sini ada beberapa pilihan, teman-teman boleh menggunakan yang mana saja. Nah, kalau saya lebih suka menggunakan Bezier tool. Nah, kita tinggal klik, ya misalnya di sini, supaya lurus tekan Shift, ya tekan Shift. Nah, ini adalah garis yang kita buat. Nah, kita pindahkan ke bagian tengah seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat garis saya kasih warna merah mungkin. Nah, seperti ini ya. Oke, ini. Oke, kemudian kita putar. Ya, klik di bagian X. Oke, kita klik, maka akan muncul fitur rotasinya. Nah, di sini kita putar kurang lebih mungkin seperti ini deh. Ya, seperti ini. Ya. Oke. Lalu kita duplikat. Ya, di sini kita bisa copy, mouse kanan copy, lalu kita paste. Paste-nya nggak di sini ya. Paste-nya bisa menggunakan sini atau Ctrl V seperti biasa. Lalu kita putar. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke. Ya, teman-teman bisa lihat ya, ada 2 garis. Ini harus kita atur supaya di tengah. Oops. Oke. Nah, seperti ini. Nah, supaya pemberian warna lebih gampang, ya pemberian warnanya lebih gampang, kita menggunakan Smart Fill. Nah, di sini kita tinggal ganti warnanya, kita cari menggunakan yang ini dari logo. Ya, kita pilih menggunakan Eyedrop Tools. Nah, di sini kita klik sekali, maka akan muncul warnanya. Nah, kita klik pada objek yang akan kita kasih warna, bagian ini warna merah. Nah, seperti ini. Kemudian kita cari lagi warnanya yang oranye. Ya, kita klik bagian Color Eyedrop, lalu klik yang oranye, kita masukkan ke sini. Lalu yang ketiga, di sini ada warna hijau. Ya, seperti tadi, kita klik pada warna yang gambar. Nah, seperti ini. Dan yang terakhir warna biru. Ya, kita copy dari sini, lalu kita klik. Nah, di sini kita perlu zoom in. Ya, kita klik pada sini. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu, kita delete garisnya. Ya, kita klik delete. Oke, garis bantu juga saya delete. Nah, teman-teman lihat di sini kan ada garis warna hitam. Ya, seperti ini. Ya, teman-teman blok bagian yang ingin dikasih warna, ya misalnya warna biru, kita ingin kasih warna, kita ingin hilangkan garis warna biru, warna hitam ini. Nah, di bagian bawah sini ada warna yang ditambahkan dari Smart Fill Tool, ya yang tadi kita gunakan. Nah, akan muncul di bawah sini. Kita klik bagian mouse kanan. Nah, di sini akan hilang garis warna hitamnya. Kemudian yang hijau, ya klik mouse kanan, lalu oranye, kemudian merah. Oke, seperti ini.
Ya, kurang lebih agak-agak mirip ya. Sampai di sini ada pertanyaan untuk gambar kedua. Udah. Ya Mas. Itu buatnya dari awal ya tadi ya. Iya, buatnya dari awal. Kalau itu kan gini, kan kalau Corel Draw itu sekarang kan lagi tren-trennya ya Pak ya. Mm-mm. Nah gini, itu kalau buat jasa logo itu ada yang laku nggak itu lewat Corel Draw itu? Kalau buat logo kebanyakan sih menggunakan CorelDRAW kali ya. CorelDRAW kalau enggak Adobe Illustrator sih. Oh gitu. Itu kalau misalkan ya kalau saya pemula itu kan pernah saya ditawari, pernah di WA itu kan ada yang jasa logo ya Pak ya. Boleh Mm-mm. nggak tanya sebentar? Boleh, boleh. Nah kalau jasa logo itu kisaran misalkan logo apa namanya, logo makanan gitulah, logo kayak tulisan gitu, itu boleh nggak mencantumkan nama Instagramnya atau YouTube-nya, boleh nggak? Mencantumkan nama logo Instagram dan YouTube. Maksudnya YouTube-nya dicantumkan, misalkan dia ada YouTube itu boleh dicantumkan, boleh ya? Eh, ini maksudnya logo yang digunakan logo yang mana dulu? Logo kayak makanan, dia penjual makanan, contohnya menu makanan makanan ringan gitu lah, frozen Berarti gitu loh, logo di sendiri ya? logo sendiri terus dicantumkan kayak Google terus YouTube, itu dia ada YouTube-nya, bisa boleh. Nggak masalah sih kalau biasa kalau menurut saya ya. Heeh. Tapi Tapi bermanfaat loh Pak ini. kalau dia bikin desain itu, kalau untuk iklan setahu saya nggak boleh ya kalau dicantumkan logo Google, logo YouTube kalau nggak salah. Ini harus tanya Mas Arsa. Kalau nggak salah Gitu. saya, kalau misalnya kita tambahkan di brosur atau di poster kita menggunakan logo Instagram, logo Facebook, nah itu tak boleh. Gitu. Nah, maaf Tapi tanyanya kalau lenceng terlalu menggunakan jauh teks mungkin ya. boleh. Iya, kena ya. Kalau nggak salah kena haki. Kalau menggunakan logonya sendiri aja boleh. Ya logo kayak logo cake, logo apa? Logo cake-nya, logo apanya boleh. Tapi kalau menggunakan logo dari Instagram, dari Facebook, kita masukkan misalnya Instagramnya, logonya, lalu nama Instagram gitu kan, nama usernya kan, itu nggak boleh. Heeh. Oh, nggak boleh. Kalau untuk iklan nggak boleh. Kalau untuk simple untuk posting ya harusnya sih nggak masalah sih. Tapi untuk Tapi iklan kalau seharusnya nggak boleh. ring harganya itu kisaran berapa ya kalau logo untuk pemula itu? Tergantung juga ya Mas. Soalnya ada juga sih yang satu logo 1 juta, ada yang satu logo 150.000. Ini tergantung juga, tergantung dari kerumitan logonya juga. Heeh, tapi bermanfaat kok. Coba saya nonton, masalahnya kan pertanyaannya melenceng saya dari tadi. Nggak apa-apa. Oke, selagi nggak digugat. Ya, selagi nggak digugat ya. Oke, nah kita akan buat logo yang ketiga. Ya, logo yang ketiga ini logo Twitter. Ini agak sedikit sulit dibanding logo dua ini. Ya, ini adalah level pertama, agak gampang. Kemudian ini adalah level kedua. Sorry, yang ini. Ya, level kedua. Kemudian ini adalah level ketiga. Nah, di sini untuk buat logo Twitter, ya kita bisa langsung ya menggunakan detail logo. Tapi kalau kita ingin buat secara manual, ya kita bisa menggunakan eh, ini drawing tools. Kalau saya cenderung menggunakan drawing tools untuk membuat logo Twitter ini, atau bisa buat menggunakan lingkaran. Ya, jadi kita posisikan lingkaran seperti ini, kita sesuaikan. Nah, teman-teman lihat kalau misalnya kita ingin buat logo Twitter, nah jadi kita harus copy seperti ini.
Nah, jadi agak membutuhkan waktu yang agak lama kalau menggunakan lingkaran seperti ini. Jadi saya lebih memilih menggunakan drawing tools seperti ini. Ya, boleh menggunakan yang mana saja, yang penting nyaman. Saya lebih suka menggunakan yang Bezier. Nah, Bezier ini kita tinggal klik. Ya, misalnya klik di sini, ya muncul titik, satu titik, lalu klik di sini. Nah, teman-teman lihat akan muncul garisnya seperti ini. Lalu kita klik di bagian yang sini, ya di titik-titik tertentu. Nah, yang ini. Kemudian kita zoom in di sini. Nah, di sini, lalu di sini. Kemudian yang ini. Nah, setelah sampai di sini, teman-teman kita langsung klik di bagian ini. Oke. Baru di bagian mulutnya. Dan bagian kepalanya. Nah, jadi hasilnya akan seperti ini. Nah, supaya hasilnya mirip dengan logo asli, kita bisa menggunakan shape tool. Ya, shape tool. Nah, di bagian shape tool, nah akan muncul, teman-teman lihat di sini akan muncul titik. Ya, titik-titik atau panah seperti ini. Kalau kita klik, maka akan berubah warnanya menjadi warna biru. Nah, di bagian property bar di sini akan muncul convert to curve. Ya, convert to curve. Kalau kita klik, maka kita bisa atur, ya kita convert. Nah, kita bisa atur garisnya untuk melengkungkan seperti ini. Terima kasih. Oke, suwun, Pak. Oke. Bawa kucing. Oh, pantesan. Oke, kemudian titik ini, nah seperti tadi, convert. Oke, sesuaikan ya, nanti teman-teman sesuaikan. Lalu di sini juga convert. Tarik. Yang ini convert juga. Nah, di sini kita bisa langsung tarik di bagian tengah seperti ini. Nah, lalu berikutnya yang ini. Kemudian yang ini. Nah, setelah itu bagian badannya, titik yang ini. Nah, ini perlu kita atur secara manual. Kita klik titik yang lain. Nah, di sini kita atur posisinya. Dan yang ini. Oke. Kemudian bagian mulut. Kita convert. Ini juga. Ya, nggak tahu Pak ya. Udah makan, Mas? Oke. Mas? Oke. Ya, ya. Udah maem. Iya, memang agak lama yang ini. Maksudnya udah maem. Oh, oke. Dah. Saya kasih warna merah. Nah, seperti ini. Nanti mudah-mudahan kelasnya diskon ya, Mas ya. Ya, aman. Oke. Nah, ini adalah cara untuk buat logo Twitter. Ya, ada lagi kalau teman-teman pernah lihat ya, kalau misalnya ada yang menggunakan
lingkaran gini. Ya, kalau biasanya ini yang di video-video Instagram gitulah. Ya, jadi ditaruh-taruh gini, nanti dikasih warna. Ya, seperti itu juga bisa. Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman semua?